Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, azimun fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi, latifur rahimul li'ibadihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-hadi ila siratillahil mustaqim wa dinihil qawim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil liqa'ih. Amma ba'du, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah, fattaqullaha haqqa taqwa wastamsiku minal islam bil urwatil wusqa, lianna allaha amarana fi kitabih ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflaini mir rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita terus-menerus berusaha meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh mematuhi perintah, anjuran, hal-hal yang diridhoi sebagaimana contoh baginda Rasul semaksimal kemampuan kita, dan sungguh-sungguh meninggalkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang, dimurka, dibenci oleh Allah, termasuk yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang sangat bagus ini, marilah kita perhatikan salah satu nasihat sekaligus peringatan pemimpin besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa beliau adalah uswah, teladan, contoh dalam segala aspek kehidupan. Bagaimana sikap-sikap batin beliau, tampilan akhlak beliau, perilaku, pekerjaan, bergaul, berkeluarga, bermasyarakat dan seterusnya. Semuanya telah beliau tampilkan dengan sangat bagus sebagai uswah, sebagai teladan. Di samping teladan-teladan bagus, baginda Rasul juga beberapa kesempatan menyampaikan peringatan-peringatan, hal-hal yang harus kita hindari dan harus kita jauhi. Salah satunya kami sampaikan dalam sebuah hadis ini. Hadis riwayat Imam Abu Syaikh, baginda Rasulullah pernah mengingatkan, syiraru ummati al-mu'jibu bidini, al-mura'i bi'amalih, al-mukhasimu bihujjatih, arya syirkun. Ada 3 peringatan Rasul dalam hadis ini. Beliau katakan, sejelek-jelek umatku, artinya bahwa sifat-sifat ini harus sungguh kita jauhi dan kita hindari. Beliau mengatakan sejelek-jelek umatku adalah, pertama, al-mu'jibu bidini, orang yang suka membangga-banggakan agamanya. Agama bukan untuk dibanggakan, tetapi dipahami, dihayati dengan sungguh-sungguh dan tulus, lalu diamalkan, dilaksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya semata karena Allah. Sekarang ini banyak kita temukan orang yang begitu bangga dengan agamanya, begitu mudah menyalahkan, memvonis, mendiskreditkan agama lain, atau bahkan yang seagama tapi tidak seorganisasi misalnya. Wallahu alam. Maka mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dari sikap-sikap seperti itu. Ini Rasulullah sendiri yang mengatakan, sejelek umatku adalah suka membangga-banggakan agamanya. Yang kedua, al-mura'i bi amalih, amal-amalnya hanya untuk pameran saja, untuk ditampak-tampakkan, untuk mendapat apresiasi bukan dari Allah tapi dari makhluk Allah, yang disebut dengan arya. Itu sebabnya beliau berulang kali mewanti-wanti pada kita semua. Bahkan yang paling beliau khawatirkan akan mencelakakan kita semua adalah arya. Dalam sebuah hadis beliau katakan, akhwafa ma akhafu ala ummati asyirkul asghar wa huwa riya. Yang paling saya khawatirkan adalah syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Kalau buruknya perilaku, ucapan, mungkin ada orang mengingatkan,
Tetapi riya yang merupakan sikap hati, tidak ada yang bisa memperbaiki kecuali kita sendiri. Itu sebabnya beliau wanti-wanti betul. Maka ketika seseorang memiliki itu, beliau katakan syiraru ummati, orang yang amal-amalnya hanya semata-mata untuk riya atau pamer kepada sama manusia, wal iyadzubillah. Yang ketiga, al-mukhasimu bi hujjatih, orang yang suka bertengkar, suka memperdebatkan, membangga-banggakan pendapatnya, argumennya, suka menyalah-nyalahkan pendapat dan argumen orang lain. Inilah yang saat ini begitu marak kita saksikan, kita lihat, atau bahkan kita alami. Bahkan di pergaulan-pergaulan nyata maupun di media sosial, pergaulan maya. Alangkah banyak orang saling caci, saling benci, saling membongkar aib satu sama lain. Dan sudah 15 abad lalu baginda Rasul karena sayangnya mengingatkan kita, jangan sampai seperti itu. Ingatlah, itu adalah sejelek-jelek umatku, ini kata beliau. Dan kita semua bisa mengambil hikmah dari peringatan ini, sungguh-sungguh menghindari 3 sikap atau 3 perilaku buruk yang telah diperingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir beliau menutup dengan statement ar-riya syirkun. Ingat ya, riya itu syirik. Syirik itu tidak pernah diampuni oleh Allah. Wal iyadzubillah. Ayyuhal muslimun al-hadirun, semakna dengan peringatan Rasulullah ini, bahkan Rasul juga pernah tanda kutip diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 108 surat Al-An'am. Nanti ada jalan cerita di balik diturunkannya ayat ini. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum, tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Dan janganlah kamu mencela sembahan-sembahan yang mereka tuhankan selain Allah, sehingga mereka kemudian mencela Allah dengan penuh kebencian karena ketidaktahuan tanpa ilmu. Demikianlah setiap umat itu memang aku jadikan indah, aku jadikan mereka merasa benar dengan amal-amalnya sendiri. Tapi kemudian ila rabbim marji'uhum, kepada Tuhannya lah mereka semua akan kembali. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Besok ketika sudah kembali akan diberitahukan apa akan telah mereka kerjakan selama hidup di dunia ini. Asbabun nuzul ayat ini diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dan tafsirnya, bahwa ketika paman Nabi Abu Thalib sudah berusia lanjut dan bahkan sakit, maka tokoh-tokoh musyrik Quraisy itu khawatir kalau sampai nanti Abu Thalib yang mereka segani ini meninggal, lalu mereka kemudian bahkan membunuh Nabi Muhammad karena permusuhannya, mereka merasa tidak jantan. Maka beberapa tokoh, Abu Sufyan, Abu Jahal, Umayyah, dan beberapa ada 5-6 orang mendatangi Abu Thalib agar menasihati Muhammad supaya tidak mencela Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah selama ini, adalah Lata, Uzza, dan lain-lain itu. Sebenarnya baginda Rasulullah tidak pernah mencela, cuman ada sebagian sahabat dalam riwayat itu memang suka mengatakan tadi tidak baik tentang Tuhan mereka. Ini mereka sangat gelisah. Maka mereka mendatangi Abu Thalib yang sedang sakit agar menasihati keponakannya Muhammad ini jangan mencela Tuhan mereka. Maka dipanggillah baginda Nabi. Ketika sampai, ada apa? Abu Thalib menjelaskan, inilah paman-pamanmu juga, Abu Jahal, Abu Sufyan itu juga kerabat beliau. Mereka tidak suka kamu dan temanmu mencela Tuhan mereka. Maka Nabi menjawab, apakah kalau saya dan sahabat saya menghentikan itu, paman bersedia mengucapkan 1 kalimat saja, yang dengan kalimat itu nanti sampean Abu Jahal akan bisa menguasai Arab, bahkan orang asing akan tunduk kepada kabilah sampean. Maka Abu Jahal sangat gembira. Bahkan dia katakan, jangankan 1 kalimat, 10 kalimat pun saya siap Muhammad. Kalimat apa itu? Nah, tugas beliau tetap beliau sampaikan, paman ucapkanlah la ilaha illallah. Sebagai tugas beliau sebagai Rasul, mengajak yang masih syirik agar menuhankan Allah.
Nah, begitu tahu kalimat itu mereka menjadi sangat marah. Justru itu yang saya benci, kata Abu Jahal. Akhirnya Abu Thalib menengahi lagi, wahai Muhammad, ini tetap adalah paman-pamanmu juga, leluhur sesepuh-sesepuh kabilah Quraisy yang harus kamu hormati. Mereka tidak suka dengan ajaranmu. Tetapi Nabi Muhammad tetap menyatakan, wahai paman, demi Allah, tugas saya hanya ini, hanya mengajarkan kalimat ini. Memang tidak akan pernah mencela, tetapi ajaran inilah yang harus saya sampaikan. Sampai ada si teman, seandainya mereka bisa meletakkan matahari di tangan kanan saya tidak akan mengatakan selain kalimat la ilaha illallah ini. Mendengar itu maka Abu Jahal semakin marah. Akhirnya kemudian membuat pernyataan, kalau kamu dan temanmu tidak berhenti mencela Tuhan kami, mulai besok saya pun mencela Tuhanmu bahkan lebih buruk dari celaanmu. Itulah maka Allah menurunkan ayat ini. Bahkan Rasulullah kemudian diperingatkan oleh Allah sendiri, janganlah kamu mencela sembahan-sembahan mereka, sebab nanti mereka mencela Tuhanmu karena memang dia tidak tahu. Mereka mencela dengan penuh kebencian dan kebodohan. Maka Rasul pun kemudian menyampaikan kepada para sahabat, inilah etika berdakwah yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan beliau dengan sangat bagus dan sempurna mencontohkan bagaimana menyampaikan ajaran ini. Bahwa tugas kita semua adalah terus mendakwahkan, terus menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan penuh kelembutan, penuh cinta, penuh kasih sayang. Itulah yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tetap diberi kekuatan oleh Allah, diberi bimbingan dan pertolongannya, tetap mendakwahkan agama ini dengan baik, dengan lembut, dengan cinta, dengan kasih sayang, sehingga kita diselamatkan dari sikap-sikap buruk yang diperingatkan Rasulullah tadi. Mudah-mudahan kita semua, keluarga-keluarga kita diselamatkan oleh Allah dari azab dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Nafa'ani Allah wa iyyakum bihadyi kitabihi wa bisunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala kitabahu liqulubina dawa wa li absarina jala wa li amradina shifa. Istajibillahumma rabbana du'aana waghfir lana innaka antal ghafurur rahim.